Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita sudah melangkah di dalam 1 Samuel pasal 15, pembacaan kita di pagi hari ini. Dan kita akan melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-22. Di sini adalah ayat yang sangat penting untuk kita mengerti. Mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam kisah ini, maka kita akan kembali melihat Saul diberikan kesempatan yang kedua, second chance, untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan. Tetapi Saul kembali lagi, dia gagal Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang menjadi penyebab kegagalannya? Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-30, itu sama apa yang menjadi penyebab kegagalannya, yaitu apa? Saul lebih mementingkan menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Saul lebih takut kepada yang kelihatan, yaitu rakyatnya, daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan. Tetapi, ini dia, aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia sadar itu dosa, tetapi dia lebih takut bukan kepada Tuhan, tetapi kepada rakyat. Selanjutnya lagi di dalam ayat 30, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku sekarang di hadapan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Jadi dia merasa, dia sadar dia telah berdosa, tetapi dia lebih hormat kepada manusia daripada kepada Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ini adalah hal yang menarik untuk kita mengerti bahwa ada hal yang salah dalam setiap kehidupan ibadah kita saat-saat ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu di dalam ayatnya yang ke-22. Di sini kita melihat Tuhan itu berkenan kepada mendengar suaranya daripada korban sembelihan. Tuhan itu lebih mendengar, ya, lebih berkenan kepada untuk mendengar, memperhatikan, ya, mendengarkan suara Tuhan, ya, daripada lemak domba-domba jantan. Ayatnya yang ke-22 itu jelas sekali. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik bahwa dalam ibadah kita ternyata banyak dari setiap kita melakukan ibadah itu bukan hanya fokus pada Tuhan, tetapi fokus kepada manusia. Jadi Tuhan plus manusia, ya, memberi persembahan, memberi pengorbanan. Maka hari-hari ini kita melihat orang memberi pengorbanan, maka semuanya itu harus serba difoto, ya. Semuanya itu harus serba diekspos, semuanya itu harus serba dilihat, sehingga ditampilkan, ini yang saya berikan, ini yang saya lakukan kepada Tuhan. Tetapi ingat, tolong foto dulu, tolong dokumentasi, supaya ya memang Tuhan tidak bisa lupa pengorbanan kita, tetapi manusia bisa lupa. Jadi tolong foto. Kalau perlu ada hitam di atas putih Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Itu artinya ada sebuah hal yang dimana kita melakukan itu bukan murni untuk Tuhan, tetapi juga Tuhan plus manusia. Makanya Tuhan berfirman saat ini bahwa apa yang kita lakukan kepadanya itu harus betul-betul murni. Makanya bukan sekedar melakukan, tetapi mentaati. Bukan sekedar menjalankan, tetapi betul-betul memberi respek, penghormatan yang dalam. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ada dua hal yang membuat Saul salah, yaitu dia takut kepada manusia dan dia hormat kepada manusia. Ini yang salah. Mestinya kita takut pada Allah dan hormat pada Allah, sehingga kita tidak lagi untuk berusaha menyenangkan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah, saat engkau berusaha menyenangkan semua orang, maka saat itulah letak kegagalan dalam hidupmu. Sebab Tuhan tidak memanggil kita untuk menyenangkan semua orang. Tuhan memanggil kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melihat di dalam apa yang Tuhan Yesus jalani selama 3,5 tahun di bumi ini, maka Tuhan Yesus dibenci oleh dunia. Bahkan Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, dunia membenci aku, apalagi dunia akan membenci kamu. Ya,
Bapak Ibu Saudara, jangan kita cari muka, jangan kita cari penghargaan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun pencapaian kita, percayalah, kalau engkau meninggal maka semuanya itu tidak akan turut besertamu. Bahkan hari-hari ini orang yang besar sekalipun kalau kena virus, maka tidak ada penguburan yang layak bagi mereka. Itu artinya apa? Semuanya itu berhenti saat orang mati. Semuanya itu berakhir saat nyawa sudah diambil. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang sedang kau kerjakan, mari, bahkan dalam pelayanan sekalipun, jangan lakukan itu untuk dipandang oleh manusia, tetapi lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun engkau tidak mendapatkan penghargaan, engkau tidak mendapatkan apa yang menjadi ukuran dunia, tetapi percayalah, ketika engkau melakukan ini dengan setia, engkau melakukan semuanya ini dengan tulus, percayalah upah yang di surga itu menantikan hidupmu. Upah yang tidak pernah layu, harta yang tidak pernah dimakan oleh ngengat, karat, bahkan corona, ya, tidak pernah akan dimakan oleh apapun. Itulah harta di surga yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Hari ini, apa yang kita kejar? Penghargaan? Apa yang kita kejar? Kedudukan? Apa yang kita kejar? Setiap popularitas? Hari ini bertobat. Mari kita mau kejar kehendak Tuhan. Mari kita mau kejar perkenanan Tuhan. Sebab percayalah, bukan manusia yang setia sampai kita mati untuk bersama kita, tetapi hanya Yesus. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, bahkan di dalam lembah kekelaman, hanya Dia gembala yang baik yang selalu menuntun dan menjaga langkah kita. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati untuk selalu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia, untuk selalu menjadi berkat, untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Walaupun orang-orang tidak menganggap, orang-orang menyepelekan, tetap setia, lakukan yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Kiranya semua kita diberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Dia Allah yang setia, Dia satu-satunya yang dapat selalu menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Let's sing together. Selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyikan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih lagi katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan saat ini. Mari percaya dan yakin hanya nama Yesus yang menghibur hati kita, memberikan kita pertolongan, memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, ambil keputusan pagi hari ini, senangkan hatinya, senangkan Dia, bukan
Bukan manusia yang menjadi tujuan kita, tetapi Yesus satu-satunya pribadi yang tetap setia. Waktu susah, waktu sendirian, waktu sakit, waktu apapun itu, Tuhan tetap setia bersama kita. Haleluya, senangkan Dia, muliakan namanya. Shalom, see you next time di dalam perjumpaan kita berikutnya.